3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah serta salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kami akan membuat sebuah video dokumenter terkait mata kuliah hukum adat. Pada video dokumenter kali ini kami akan menjelaskan beberapa kerajinan suku yang ada di Indonesia. Saya sendiri, Muhammad Al-Amin Bintang, akan menjelaskan songket. Ahmad Fatanjar kami akan menjelaskan tepak sirih. Utami Rizkanita akan menjelaskan batik. Santri Juni Arifin menjelaskan tentang beras Batak. Kain tradisional atau wastra tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara dari zaman prasejarah, yang menjadi seperangkat sandang yang memiliki nilai fungsional. Salah satunya ialah kain tenun songket. Kain tenun songket merupakan salah satu artefak yang mencerminkan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan salah satu suku atau etnis terbesar di Indonesia yang persebarannya sampai ke wilayah ASEAN. Dan suku Melayu syarat akan pengaruh dari ajaran Islam. Jika kita berbicara terkait sejarah dari kain tenun songket, yaitu bermula dari daerah Palembang dan Minangkabau. Berdasarkan hikayat Palembang, kain tenun songket bermula dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan terbesar di masa itu. Dengan adanya pengaruh dari kerajaan Sriwijaya ini, menjadikan kain tenun songket dapat tersebar luas ke seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan dapat dikenal oleh dunia. Bahan utama dari pembuatan kain tenun songket adalah benang sutra, benang emas atau benang perak. Itu dengan teknik pembuatan menambahkan benang emas atau benang perak sebagai hiasan ke dalam benang pakan atau benang lungsi dengan cara menjungkit benang-benang tersebut. Teknik menjungkit benang-benang inilah yang kemudian dikenal dengan nama songket. Menurut para tradisi Indonesia, warna keemasan pada kain tenun songket menandakan kegemilangan kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai sekarang kain tenun songket masih terus dilestarikan oleh masyarakat Palembang, dan Palembang merupakan salah satu daerah penghasil songket terbaik di Indonesia. Selanjutnya, jika kita berbicara terkait makna simbolis dari kain tenun songket, ada beberapa yang dapat kita angkat. Pertama yaitu makna ketatanegaraan, yang kedua makna politik, dan yang ketiga makna pertahanan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tepak sirih. Tepak sirih. Tepak sirih merupakan tradisi yang lahir daripada suku Melayu dari berbagai daerah, baik Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan berbagai macam daerah, yang mana daerah itu mayoritasnya suku Melayu. Yang mana kebiasaan adat ini tak bisa dipisahkan karena sangat melekat pada suku Melayu yang lahir. Jadi dari berbagai tepak sirih ini memiliki bahan, dan setiap bahan itu memiliki maknanya masing-masing. Pertama, adanya daun sirih. Daun sirih ini memiliki makna yang mana sebagai lambang kerendah hati, kemurahan, dan penghormatan terhadap tamu. Sesudah itu ada namanya kapur. Kapur melambangkan hati yang suci dan tulus, meskipun dapat berubah menjadi saat agresif saat diperlukan. Sesudah itu ada namanya gambir. Gambir dengan rasa pahit melambangkan keteguhan hati. Sementara warna kekuningan yang ada pada gambir merupakan kesabaran dari perjalanan mencapai tujuan. Sesudah itu ada namanya pinang. Pinang bentuk pohon yang tegak dan buah yang lebat melambangkan kesungguhan hati, budi pekerti luhur, kejujuran, dan derajat yang tinggi. Baru ada namanya tembakau. Tembakau dengan rasa pahit dan irisan yang halus melambangkan hati yang tabah
dan kesiapan untuk berkorban dalam berbagai kondisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulos Batak. Ulos merupakan karya warisan budaya dari masyarakat suku Batak yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Ada banyak makna dan simbol ulos dalam adat istiadat Batak. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan, di peradaban tertua Aceh yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Bahkan ulos telah ada sejak bangsa Eropa mengenai tekstil. Sampai saat ini ulos juga selalu digunakan orang Batak dalam upacara adat pernikahan hingga kematian. Bagi masyarakat Batak, kawasan Danau Toba ulos dijadikan simbol adat yang mengandung nilai sakti dan tradisi masih dijaga hingga kini. Menurut sejarahnya, ulos secara harfiah artinya selimut sesuai dengan nenek moyang suku Batak yang dulunya adalah orang gunung, sehingga mereka memerlukan ulos sebagai penghangat tubuh yang nyaman dan mudah digunakan. Terdapat 3 pula simbol yang diyakini nenek moyang orang Batak yang mengandung makna kehidupan seorang manusia, yakni darah, nafas, dan kehangatan, sehingga kehangatan termasuk salah satunya. Maka asal kehangatan pada simbol tersebut adalah matahari, api, dan ulos. Di antara piring tersebut, ulos menjadi penghangat yang paling praktis karena bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Sejarah batik mulai dikembangkan pada masa kerajaan Mataram, kemudian berlanjut di masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Batik awalnya hanya digunakan dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya, tetapi kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. Kain batik dari Jawa. A. Batik parang mengandung nilai sekaligus petua agar manusia tidak mudah menyerah terhadap segala yang terjadi dalam kehidupan. B. Batik sekar jagat, maknanya yaitu salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman baik di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua, kain batik dari Nias. Adapun sejumlah motif khas dan makna batik. Yang pertama, A. Nio Hulayo, melambangkan keprajuritan atau kepahlawanan. B. Nio Talinga, woli-woli, melambangkan kebesaran dan kesuburan. C. Nio Salafiga, melambangkan persatuan didukung oleh kegotong royongan dan kesetiaan. D. Nio Boha atau Ivo, melambangkan kekuatan dan kekuasaan, kegigihan dan keteguhan. E. Nio Iyo Jasai, melambangkan kepemimpinan dan kepahlawanan. F. Nio Bowo Sofo artinya melambangkan kedudukan atau status sosial seseorang. Kain batik dari Aceh. Yang pertama, motif batik Aceh pintu air diartikan sebagai melambangkan kepribadian orang Aceh, seperti rumah adat di Aceh memiliki pintu yang rendah. 2. Batik Aceh motif tolak angin. Maksud dari motif tolak angin ialah bahwa masyarakat Aceh cenderung mudah menerima perbedaan. Yang ketiga, batik Aceh motif bungong jumpa. Bungong jumpa atau bunga kantil merupakan motif batik Aceh yang bernuansa natural dan alam. Yang keempat, terakhir, batik Aceh motif rencong. Rencong merupakan senjata tradisional dari khas Aceh yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Rencong menyerupai belati namun berbeda dengan pedang atau pisau dengan bentuk menyerupai huruf L. Cukup sekian, terima kasih.